Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Senin 25 Januari 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja yang tertulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan di pagi ini untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati. Kami bersyukur untuk kehidupan baru, untuk sukacita dan semangat di hari baru ini, Senin 25 Januari 2021. Biarlah kiranya ya Allah, Tuhan terus memeliharakan kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengawali serangkaian aktivitas kami. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua, kami semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kegiatan kami setiap harinya. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan, terima kami yang berdoa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar kabar atau melihat di TV dan video atau gambar-gambar yang dibagikan via WA atau YouTube di HP kita dari saudara-saudara kita yang terkena bencana seperti halnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, sangatlah berduka dan berat rasanya hati kita mendengar dan melihatnya. Bagaimana mereka kehilangan harta benda, mengungsi ke tempat lain, dan bahkan mereka yang kehilangan sanak keluarga. Berbagai bencana menimpa
di tengah ketakutan oleh karena pandemi COVID-19. Virus yang dalam waktu yang begitu singkat sangat cepat menyebar ke berbagai negara dan ke daerah-daerah di Indonesia. Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita sebagai manusia sangatlah terbatas dan rapuh. Dengan sekejap, semuanya dapat terjadi dan menimpa hidup kita. Dan di balik semua peristiwa ini, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat perlindungan dan sumber penyegaran di tengah kesesakan. Penyertaannya telah terbukti dan teruji, baik melalui pengalaman hidup kita, juga melalui pengalaman hidup para nabi yang dikisahkan dalam Alkitab, melalui pengalaman hidup orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, melalui pengalaman hidup pemazmur, khususnya melalui bacaan kita hari ini, dan juga melalui pengalaman hidup bangsa Israel. Satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita memiliki Tuhan di atas segala-galanya, yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Pertolongannya telah terbukti dan teruji dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu, janganlah takut, jangan gentar. Dia selalu memelihara kita. Mari kita jalani kehidupan dan tetap hidup benar di hadapannya, dan percayalah, Dia adalah tempat perlindungan bagi kita yang akan selalu memelihara, menolong, menyertai kita setiap harinya. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Boleh mengajarkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Kendati berbagai hal menimpa hidup kami, menimpa saudara-saudara kami oleh karena bencana alam, dan bahkan untuk wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih membayang-bayangi dan menakuti kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan terus-menerus memelihara, melindungi kami, yang telah terbukti dan teruji pertolongannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, peliharakan kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Biarlah ya Tuhan, tetap aman dalam lindungan-Mu. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya senantiasa mempedulikan mereka, melawat, memeliharakan, memberkati setiap usaha yang diusahakan dalam memperoleh kesembuhan, boleh pulih dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Saudara-saudara kami yang dalam tempat-tempat karantina maupun yang isolasi mandiri, berkati mereka semua, jauhkan daripada ketakutan dan tekanan-tekanan batin yang lain. Sekiranya mereka mampu melewati proses-proses karantina dan isolasi mandiri, dan kiranya atas perkenanan Tuhan, mereka boleh kembali sehat dan pulih menjalani kehidupan. Berkati orang-orang yang lemah, tak berdaya, yang tidak mampu, yang berkekurangan. Biarlah kebutuhan hidup mereka senantiasa terpenuhi, dan ajar setiap kami untuk mampu saling berbagi, saling mengasihi. Berkati para pemimpin kami, baik para pemimpin kami yang secara politik maupun para pemimpin rohani kami. Tetap sehat dan kuat dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, dikaruniakan hikmat,
Dan biarlah atas hikmat itu daripada Tuhan, mereka mampu dengan tekun mengabdikan diri untuk kesejahteraan kami orang-orang yang dipimpinnya. Bapa di sorga, ini hidup kami. Kiranya Tuhan tetap berotoritas berdaulat atasnya. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan boleh memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, dan Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Selamat menjalani hidup anugerah Tuhan.